buku sampah. Dia hidup di dalam dakwah tapi bukan hidup untuk dakwah. Nah, mantap kali. Kenapa saya bilang buku ini sampah? Karena kalian membeli buku ini lalu menjadikannya sampah. Seperti teman-teman saya membeli banyak buku dengan harapan dia bisa membaca setiap bukunya. Ada teman saya yang beli buku warna hitam sampai setebal ini, tapi dia tidak membaca, bahkan sampulnya saja belum dibuka. Itulah kenapa saya sebut buku itu sampah. Tapi bagi kalian yang membaca buku ini tetap sampah. Kenapa? Karena kalian tidak praktekkan ilmu yang ada di dalam buku ini. Contoh seperti teman saya lagi, namanya Ahli. Nah, ketika dia membeli buku, dia akan melihat sampulnya terlebih dahulu. Ketika sampulnya tidak ada perempuan yang bagus, dia akan menaruh buku ini. Beta su bilang, jangan beli buku ini deh. Sekali lagi, buku sampah kalau kalian tidak membacanya dan menjadikan ini sebagai pajangan. Untuk DPR naik gaji berapa, Bang? 50 juta untuk rumah, 50 juta dari 1 juta sebulan. Sebulan berarti 3 juta per hari lah katakan ya. Mohon maaf DPR masih gede kan gaji saya. Ya, untuk DPR ya saya tidak tahu apa kerja DPR ya. Mungkin wajar lah Bang, karena dia kampanye sudah banyak kan, menghabiskan miliaran, masa nggak balik modal ya kan Bang? Tidak mau melimpah ya, tidak mau patungan. Oh, tidak mau, kalau bahasa kami itu keteng-keteng. Keteng-keteng itu patungan-patungan kan? Sebaiknya dihindari kawan seperti itu, karena sangat menjadi benalu. Karena dia dengan alasan sudah kenyang baru siap makan, tapi ketika kita suguhkan mie di depan dia, dia minta tambah. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali, Pak. Saya juga punya pengalaman. Saya banyak pengalaman hidup. Jadi 2020 saya ketemu teman lama yang sudah membohongi saya beberapa kali. Jadi saya mulai ajarkan lah, karena hidupnya waktu itu saya lihat susah sekali. Jadi saya ajarkan waktu itu masa-masa COVID. Saya ajarkan dia parfum, saya ajarkan dia untuk berjualan seperti itu. Saya ajarkan, saya kasih nampak supplier, tapi yang saya tidak sadar adalah dia serigala berbulu domba. Jadi dia ambil supplier saya, di chatnya supplier saya, di WA-nya, dan dia bilang saya temannya Aris katanya. Nah, supplier menghubungi saya bilang iya. Lalu dia bekerja sama lah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dia saya maki-maki. Contoh. Nah, seperti itu. Seperti itu. Saya maki-maki dia. Karena memang tidak ada berotak. Saya cuma ambil 5.000 saja. Untungnya masih ada 22 ke dia atau 23 seperti itu. 5.000 saya ambil, dan itu dipermasalahkan. Akhirnya saya doakan dia 2 bulan cuma dia jalan, habis itu putus. Nah, masalah parfum juga saya teringat ada teman saya yang bikin, karena waktu itu parfum yang saya jual mereknya parfum Garuda, memang bisa dicek, memang parfum Garuda. Jadi teman saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada videonya yang menyebutkan wanginya seperti parfum Garuda, sedangkan dia belum pernah naik pesawat Garuda dan dia belum pernah menjual parfum Garuda. Tiba-tiba dia bilang seperti parfum Garuda. Saya banyak sekali pengalaman, ahli pengalaman saya. Nah, forex itu 2022 waktu itu kita masih duduk-duduk di belakang rumah Eno, ada namanya Eno. Suruh bawa kopi selalu kan. Kopi bubuk waktu itu, rokok Magnum 5.000. Nah, kita duduk, kita main forex, udah lama kita pelajari, akhirnya kita tahu hukumnya itu haram. Kenapa haram? Karena menjual belikan mata uang dengan mata uang secara tidak langsung hukumnya tidak boleh. Nah, forex ini banyak spekulasi dan lain sebagainya. Walaupun saya bisa dapat lebih banyak dari situ, tapi saya berhenti. Itulah namanya meninggalkan yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala. 2016 saya itu ikut ceramah waktu itu.
Dan seperti yang teman-teman lihat ketika saya berbicara, itu asik sekali, mantap sekali ya. Nah, seperti itulah ketika saya ceramah, saya mulai mengasihkan diri dan hingga akhirnya ada satu titik pembahasan saya yang pecah. Dan di situ juri melihat, wah mantap sekali nih. Nah, dia memberikan juara 1 kepada saya. Dan akhirnya saya ikut lagi yang kedua. Tapi yang kedua harapan saja tidak dapat. Pembahasan juga hampir-hampir mirip. Ada yang salah ternyata. Saya tidak sebutkan kemuliaan untuk pimpinan. Ada kasus di Korea Selatan tentang seorang pendeta. Yang pendeta ini dari miskin dia mengumpulkan jamaah di gerejanya hingga menjadi besar, lalu dia membuka banyak cabang dengan cara dia membeli tanah dari jamaahnya dengan harga yang sangat rendah. Bahkan ada jamaah yang ngasih tanah itu secara gratis atau sumbangan-sumbangan lainnya hingga dia memiliki 18 kapal spesial dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah namanya agamis uangnis. Nah, karena dia menggunakan agama untuk keuangan. Bagah tak balik? Alhamdulillah. Bagah tak balik. Tadi ada peh yang dari pun ada peh. Dah tahu alik hana terjak ada peh di sana. Astagfirullah. Nah, seperti itulah teman-teman ketika kita sudah mengharapkan menunggu seseorang datang dengan mengorbankan wisata-wisata atau perjalanan lain kita yang mungkin lebih penting, tapi orang ini langsung pergi dengan tidak ada berotaknya. Nah, seperti itu. Semua orang ingin masuk surga, tapi bukan begitu caranya. Ada cara, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Benar seperti itu, tapi tanpa mengagung-agungkan satu tokoh yang dia itu belum pasti masuk surga, tapi kita sudah memastikannya. Saya pernah lihat video ceramahnya di Korea Selatan. Apabila sudah ada nama di dalam hati tokoh tersebut, itu sudah ada bau-bau surga. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat salah. Seperti ada satu kata, yaitu dia menyuruh kita untuk tidak kaya, tapi dia turun dari mimbar naik Arfat. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana dia menggait? Menggait untuk apa? Keuntungan duniawi. Duniawi apa? Dapat tanah gratis, dapat tanah murah, dapat uang sumbangan dan lain sebagainya. Dia hidup di dalam dakwah tapi bukan hidup untuk dakwah. Nah, mantap kali. Orang yang mengharapkan pekerjaan dengan kerjaan yang tetap, seakan-akan dia bilang kalau tidak PNS, kalau tidak kerja tetap itu tidak ada uang. Dia itu meremehkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikasih dan sudah ditetapkan kepada dirinya. Orang itu dua alasannya. Pertama, karena dia memang tidak percaya konsep rezeki. Yang kedua, dia malas. Atau kedua-keduanya ada pada dirinya sendiri. Nah, untuk solusi teman-teman yang seperti ini, ya, untuk solusinya adalah sangat simpel. Kalian bisa membeli buku Magnet Rezeki dan membaca buku tersebut sampai selesai dan berulang kali. Buat apa? Karena mindset kalian akan terbentuk dengan membaca buku tersebut. Banyak orang sekarang mengatakan tidak ada lapangan pekerjaan karena dia kurang riset bagian pekerjaan-pekerjaan yang di luar formal. Misalkan di media sekarang banyak sekali pekerjaan mulai dari teman-teman bisa menjadi influencer, content creator, ataupun YouTuber. Tapi orang melihat sesuatu yang pekerjaan seperti itu ingin hasilnya cepat. Itu salah. Untuk teman-teman menjadi P3K atau PNS, teman-teman harus berhonor lebih lama, bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Tapi dengan teman-teman mengerjakan ini, mungkin 1 tahun bisa dapat, tapi orang tidak memikirkan hal tersebut. Itulah namanya mental budak. Mentalnya pengen digaji di awal. Nah, kalau dia tidak menerima uang yang digaji atau ketentuan yang sudah ditentukan gajinya, misalkan 3 juta terus. Nah,
dia tidak mau pekerjaan yang di luar itu karena tidak ada ketentuan uang yang dia dapatkan. Memang tidak ada ketentuan, bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan bisa 100 juta. Kita tidak ada yang tahu. Makanya oleh karena itu harus berpikir dengan luas. Rezeki itu luas. Rezeki itu menghampiri saya dengan luas, lugas, dan luas. Thank you for all the people watching me in this video, for all minute watch time in this session. And see you.